Setiap anak punya cara sendiri untuk tumbuh dan memahami dunia. Di sekolah anak berkebutuhan khusus sayap ibu, perjalanan belajar itu dirawat dengan sabar dan kasih. Dalam video ini, kami mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana sekolah ini menemani langkah-langkah kecil yang berarti melalui kelas, interaksi, dan cerita dari para pendidik yang penuh dedikasi. Semoga video ini tidak hanya memberi gambaran, tapi juga menghadirkan rasa bahwa setiap anak berharga dan setiap proses layak dirayakan. Visinya yaitu ingin memberikan fasilitas pendidikan, pemenuhan hak anak, terutama penyandang disabilitas. Untuk pertama dari depan dulu kita bisa punya satu pos pemotong, lalu di masuk ke dalam itu kita punya satu ruang khusus putra di bawah, lantai bawah, lalu lantai 2 untuk perempuan, kita punya asrama untuk pendamping tapi yang perempuan juga termasuk di dalamnya ada medis, lalu juga kita punya gudang logistik pertahanan pangan itu kan, lalu juga ada toilet yang untuk khusus disabilitas kita ada 1, 2, 3, 4 atau ada 4, lalu toilet umum ada 4 juga, lalu ada kantor admin, kelas kita sebenarnya dulunya bukan asrama tapi dijadikan kelas gitu. Kelas itu ada 5 tapi kita fungsikan 4, itu kita pakai pagi dan siang gitu. Jadi sekolahnya ada yang pagi ada yang siang di sini. Lalu juga ada playground, ada hidroterapi, fisioterapi, ruang musik, dapur anak dan dapur dewasa, dan ada rumah transisi dan ini aula gitu. Dan samping sih ini taman, kita punya taman baru, kebun, sama ada kolam ikan untuk anak-anak belajar beternak sama berkebun. Fasilitas khusus selasar paling panjang kursi roda itu kita ada juga. Itu juga dia ada railingnya, ada railing yang dari depan dari lobi, ada railing untuk pegangan yang tunanetra. Nah itu juga di kolamnya juga kita punya selasar untuk turunan kursi roda juga ada. Itu juga beberapa sign simbol yang kita tempelkan di beberapa ruangan sebagai simbol benda nyata. Siswa di sini kebanyakan memang disabilitas tapi berat gitu, bagi banyak orang tergolong berat di sini. Jadi rata-rata di sini disabilitasnya ganda, bahkan lebih dari 2 gitu. Misalnya tadi di kelas kalau kakak lihat ada yang duduk yang ngadep sana, itu namanya Satria, dia netra tapi juga ada masalah pendengaran, tapi juga dia ada CP, ada lumpuh payungnya gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Kebanyakan di sini istilahnya kita sebut MDVI atau multiple disability dengan visual impairment, disabilitas ganda tapi ada masalah dengan penglihatan. Kebanyakan sih lebih sedang ke berat itu, jadi pola belajarnya memang itu bisa terlihat juga dari peralatan belajarnya, dari mereka kebanyakan dari benda nyata belajarnya gitu. Jadi nggak bisa yang dengan konsep mengawang-awang, kita nggak ngajarin kayak perubahan panas melalui fisika gitu, nggak gitu, tapi di sini lebih ke praktek. Rata-rata sih kalau muridnya 5, gurunya 2, jadi paling banyak tuh sebenarnya harusnya sih 1 guru 2 murid gitu. Tapi kalau anak-anaknya kondisinya masih ringan gitu kan, mobilitasnya tinggi misalnya, itu intelektualnya sedang, ya itu bisa sampai 5 anak dengan 2 guru di sini. Karena kita lebih kita tidak mau memaksakan kebanyakan murid daripada guru, nanti malah nggak dapat target belajarnya. Itu kita ingin benar-benar fokus anak ini berkembang lebih ke arah itu. Iya, seperti yang saya tadi ceritakan, memang kita punya banyak
training di awal gitu, dari mulai kita membuat rencana program pembelajaran, membuat program pembelajaran individual atau PPI-nya, terus kita ada pelatihan membuat alat-alat modifikasi belajar, membuat media belajar, terus juga kita ada pelatihan transisi atau cara mindahin anak dari kursi roda ke kursi belajar, itu juga ada teknik-tekniknya, cara nyuapin, cara supaya anak tuh nggak ngeces, itu juga kita ada training-trainingnya, dan itu praktek terus setiap hari supaya kita selalu terbiasa. Yaitu kita belajarnya dulu sebelum corona sampai sekarang kita terapkan itu, dan kita tularkan ke guru-guru yang baru juga. Belum, kita sebenarnya ada 2, jadi kurikulum nasional kita ikut, tapi pada awalnya kita ikut kurikulum dari kita punya konsultan namanya Perkins International, itu School for the Blind, itu sekolah untuk tunanetra, itu base-nya di Boston. Nah, kita awalnya ikut kurikulum mereka, namanya kurikulum yang diperluas gitu. Jadi kurikulumnya itu fokus sama anak, dan si anak ini kita ibaratkan kayak spiral gitu. Jadi dia akan berkembang sesuai dengan minat dan kemampuannya dia. Untuk anak-anak yang tingkat SD itu lebih ke mengejar bina dirinya atau kemandiriannya. Lalu yang di tingkat SMP kita mulai paparkan ke dunia kerja yang kita bentuk sendiri. Misalnya di sini kita punya produk software, WhatsApp, bikin pengaruh ruangan dari biji kopi, bikin motion, tote bag, koprin, pakai enzim gitu kan. Jadi kita paparkan ke itu semua, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya anak-anak punya intelektual yang cukup tinggi, kita paparkan teknologi. Dan kalau udah SMA biasanya kita akan minta mereka untuk milih, kamu sukanya bikin sabun kah, atau bikin soda, atau bikin batsal kah, bikin ruangan kopi kah gitu. Nah, di SMA itu udah difokuskan, jadi dia harus bisa dari mengerjakan rangkaian dari awal sampai akhir bikin software itu. Sama kayak kita masak, kalau kamu sukanya masak, dia sukanya masak, kita ajarin masak gitu. Dan tapi dari awal sampai akhir dia harus bisa gitu, dan kita lihat kemampuan fisiknya bisa nggak untuk mendukung itu. Semua kita aplikasikan dalam gitu. Jadi secara kognisinya kan dapat ya sebenarnya, terus juga fungsi geraknya dapat di situ, dan juga sosialnya juga dapat, keterampilan sosialnya dapat di situ. Jadi semua sudah terakomodir dalam satu kegiatan. Kita coba buat seperti itu dalam bentuk tematik sebenarnya biasanya. Kalau bisa dari segi pendidikan sih, fasilitas ya tadi seperti yang saya bilang, kita punya papan komunikasi, papan kalender itu maksudnya kalau misalnya kita kan baca jadwal biasa paham, kalau mereka kan harus pakai namanya kalender kegiatan. Kalender kegiatan itu ada isinya, ada lingkaran pagi, ada akademis, ada kegiatan inti, ada snack time atau istirahat, ada juga lingkaran siang. Lingkaran pagi itu berdoa, absen segala macam. Akademis itu mereka belajar akademis itu menulis, membaca gambar, membaca menanyakan. Kegiatan inti ya misalnya tadi memasak, mereka masak itu. Snack ya mereka makan. Lingkaran siang itu mereka berdoa pulang. Nah itu kalender. Terus juga dari segi di kelas, misalnya di kelas saya tadi ada meja tapi bawahnya diberi bola itu supaya mereka nggak bunyi gitu kan, juga fasilitas. Terus juga misalnya di kelas atas itu kita punya hordeng yang kita gelapin gitu, karena mereka ada sensitif cahaya gitu. Jadi setiapnya kalau ngomongin fasilitas kelas tuh banyak sekali disesuaikan juga dengan kebutuhan anak-anak. Ada meja modifikasi, kursi modifikasi gitu kan, lampu belajar sendiri itu ada, juga toilet gitu kan, toilet usabilitas gitu kan. Kalau untuk fisioterapi sih ya matras, terus cermin, jiwol, terus hidroterapi itu kan kolam renang, ada kolam renangnya itu ada railingnya, ada mesin penghangat air gitu kan, karena anak-anak ya ada yang sensitif dengan suhu ya gitu kan. Itu terus playground kita ada ayunan, ada tangga paralel bar gitu untuk melatih okupasi terapinya anak gitu juga ada. Jadi punishment tuh kita nggak terlalu, bukannya kita tidak merekomendasikan, tapi kita nggak terlalu berpikir ke sana gitu. Tapi daripada dia
marah-marah nggak jelas, udah kita ajak kegiatan aja gitu. Nah dengan kegiatan seperti itu berkurang sih tuh perilaku-perilaku yang kita sebutnya di sini perilaku menantang. Ujian itu kita buatnya berbeda-beda bentuknya. Ada yang memang ketika anak bisa langsung baca, ya udah kita langsung kasih kertas ujian atau dalam bentuk digital. Jadi kita kasih wordnya, mereka isi di wordnya langsung. Tapi ada anak yang dia nggak bisa baca, kita beri dalam bentuk praktek. Kita tetap buat soalnya, tapi kita buat prakteknya juga. Jadi tujuan penilaiannya seperti itu, di atas 80% itu udah bisa, ya udah. Dan untuk periodenya biasanya per 3 bulan. Nanti kalau ada 3 bulan dia udah lulus, kita bikin lagi 3 bulan yang baru. Tapi kalau misalnya belum lulus, kalau memang benar-benar belum lulus, kita bisa ulang lagi di 3 bulan selanjutnya. Nanti per semester baru ada rapor.